Itu hujan menurut Al-Quran dan Al-Hadis dalam kaitannya dengan banjir. Hujan sebenarnya adalah rahmat Allah, bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah turunkan hujan. Kenapa? Karena hujan juga ada kaitannya dengan kehidupan. Tidak ada hujan berarti tidak ada kehidupan. Harusnya kalau hujan itu gembira atau sedih? Gembira, ya. Karena hujan itu rahmat Allah. Rahmat Allah itu pertama adalah tiket untuk masuk surga. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan masuk surga. Yang kedua, rahmat Allah itu penyebab manusia bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah menurunkan hujan sebagai rahmat, sebagai bukti kasih sayangnya, dan juga sebagai sumber kehidupan dan tanda kekuasaannya. Begitu turun hujan kita ingat hujan itu rahmat Allah. Ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, hujan itu sumber kehidupan. Di tempat yang jarang hujan atau tidak pernah hujan, kalau hujan turun itu seneng banget itu. Kalau kita serem banget ya. Apalagi mendungnya tebel ya. Hujannya deras ya. Padahal sebenarnya ada doa supaya hujan jadi rahmat. Ya. Supaya hujan itu membawa berkah ya, untuk kehidupan kita. Berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, itu. Allahumma ya Allah shayyiban ya. Jadikan hujan yang turun ya, nafi'a bermanfaat, memberi kebaikan dan keberkahan ya. Kemudian yang ketiga itu hujan tanda kekuasaan Allah. Hujan itu sebenarnya digoibkan. Orang tidak tahu kapan hujan. Orang tidak tahu di mana hujan. Orang tidak tahu berapa banyaknya hujan. Orang tidak tahu berapa lama hujan. Dan orang tidak tahu apa akibat daripada hujan itu. Ya. Kalau kita kan hujan cuman air doang masuk ke rumah ya. Tapi kalau di Sumatera, di mana lagi tuh? Di Aceh, ya, itu diiringi yang namanya pohon gede-gede ya, sampai menghancurkan rumah, menghancurkan kendaraan ya. Kita mah cuma dikirim dari atas. Kalau ini dikirimnya dari depan, dari kanan, kiri, belakang ya. Itu kayu gelondongan ya. Makanya ketika terjadi bencana ya, ada orang yang tidak berperasaan. Bukan yang diurus itu yang kena musibah, tapi kayu-kayunya kan lumayan itu ya. Ya, yang kena musibah masa bodoh tuh ya. Mau susah mau enggak. Makanya yang diselamatkan, yang diamankan kayu-kayunya dulu. Karena ini kayu-kayu yang bagus ya. Itu sisa illegal logging ya. Sisa ditebang. Allah ingatkan, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu ya. Kemudian wa yubasysyira ya rahmatahu ya. Jadi kata Allah, dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya ya. Jadi wa yansyura ya. Wa yansyura yansuru bu. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaits min ba'di ma qanatu ya wa yansyuru ya rahmatahu.
Jadi dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Surat Asy-Syura ya, ayat 28. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran harus yakin ya, bahwa hujan itu rahmat Allah. Hujan itu sumber kehidupan. Hujan itu ya bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hujan adalah rahmat, bukan sekedar fenomena alam. Sebenarnya ya, hujan yang Allah turunkan dari langit ya itu sama banyaknya dengan ya yang diuapkan dari bumi. Jadi Allah menciptakan matahari itu diantaranya untuk menguapkan air dari bumi. Ya. Diantaranya dari sungai, dari laut, ya, dinaikkan ke atas. Dan jumlahnya sama, ukurannya sama. Yang diuapkan dinaikkan dengan yang diturunkan. Jadi harusnya tidak banjir. Karena yang dinaikkan sama dengan yang diturunkan. Beda dengan ketika zaman Nabi Nuh ya. Yang dari dalam bumi itu dikeluarkan semuanya, Bu. Kemudian yang dari langit diturunkan semuanya. Sampai gunung yang paling tinggi kerendam, Bu. Dan salah satu korbannya adalah anak Nabi Nuh, Bu. Karena dia termasuk ya, anak yang tidak saleh. Disuruh naik nggak mau. Malah dengan sombongnya, aku akan naik ke gunung. Ya, ke tempat yang paling tinggi. Yakin pasti selamat. Ternyata mati juga. Ya. Nah ketika Nabi Nuh nanya, ya Allah, ya, dia itu kan anakku. Maksudnya kenapa dibinasakan? Dia itu ahliku, keluargaku. Kenapa dibinasakan? Kata Allah, walaupun dia itu anakmu, tapi bukan keluargamu. Kenapa? Karena tidak soleh. Ya. Jadi kalau di rumah kita ya, ada anak yang tidak soleh, sebenarnya tetap anak, tapi bukan keluarga. Ya. Oleh Allah, walaupun anak Nabi, kalau tidak soleh dibinasakan. Apalagi anak ustaz. Ya, anak Nabi aja dibinasakan. Ya. Ada nggak istri Nabi yang dibinasakan, Bu? Ada. Istri siapa? Istri Nabi Lut ya. Ada nggak suami yang dibinasakan? Ada. Fir'aun. Istrinya kan beriman, suaminya kafir, dibinasakan juga. Ada nggak yang suami istri dibinasakan semuanya? Ada, Bu. Siapa? Abu Lahab dan Abu Lahab dan Ummu Jamil. Itu kompak, Bu. Kompak menjadi suami dan istri yang tidak soleh. Ya. Jadi keluarganya keluarga salah gitu. Ya. Jadi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan itu bergantung pada air. Di antaranya air hujan untuk menjaga ya apa? Volume air, untuk menjaga kualitas air supaya tetap bersih, supaya tetap sehat, supaya tetap suci, supaya tetap ya berguna untuk manusia. Maka Allah turunkan hujan berulang kali. Jadi hujan itu bukan sekarang doang ya. Dari dulu hujan enggak? Hujan. Karena manusia itu butuh air yang jumlahnya cukup, butuh air yang bersih, bahkan butuh air yang sehat dan yang suci untuk ibadah. Karena Allah turunkan air dari langit itu agar manusia bisa menjadikannya sebagai alat toharoh, alat bersuci. Namanya apa? Tohuro. Tohuro itu alat untuk toharoh, untuk wudu, untuk mandi, ya itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, hujan bisa menjadi azab atau ujian. Bisa. Kalau azab untuk orang kafir, kalau ujian untuk orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman diuji dengan hujan, kemudian banjir.
ngaji enggak? Oh, kan ngaji enggak tuh? Baru dikasih banjir air. Ya. Di Palestina mah banjir apa? Banjir bom ya. Iya. Banyak kalau bisa Bu, ngaji itu jangan libur. Udah seminggu sekali banyak liburnya lagi. Banyak liburnya. Jadi kalau bisa ya Bu, jadi sekitar pagi-pagi lah ya, ada yang menghubungi Ustaz. Ya. Sehingga kalau Ustaz tidak bisa ada yang gantiin ya. Kayak kemarin kan Ustaz Nasiruddin nggak bisa ya. Mungkin nggak dihubungi ya. Nah, itu harusnya dihubungi, bisa nggak bisanya. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Ya tukeran aja nggak apa-apa Bu. Jadi kalau Ustaz Nasiruddin nggak bisa, tukeran dengan saya nggak bisa, tukeran dengan Ustaz Nasiruddin. Ya sama ketika zaman Ustaz Agus kan begitu. Ya, jadi nggak pernah libur. Jadi satu-satunya majelis taklim yang nggak pernah libur Bau Takwa waktu itu, karena terus ya jamaahnya terus ada, ustadznya juga tetap ada, jadi nggak pernah libur. Ya. Kemarin waktu saya umroh kan nggak libur ya? Iya, harusnya jangan libur. Ya. Kenapa? Karena kita ngajinya seminggu sekali. Ya. Enggak ya? Enggak ya. Tapi kemudian kemarin ya, itu kan libur. Karena enggak waktu Ustaz Nasiruddin ngurus apa gitu kan ya? Ya. Oh ustadznya nggak ada. Ustadznya nggak ada ya? Oh, tapi ada yang menghubungi nggak? Ada. Oh. Oh. Iya. Iya. Iya ya. Yang jelas sudah usaha maksimal ya. Nah itu ya, usaha maksimal. Iya. Jadi hujan dapat berubah menjadi bencana bila Allah menghendaki. Ya. Contohnya ketika Allah ya, timpakan bencana dalam bentuk hujan, ya, yang disebut topan, kita kan topan nyebutnya ya, itu kepada Firaun tuh. Ya. Firaun yang aku Tuhan itu tidak berdaya, jangankan ditenggelamkan di laut, ya. Ketika dikirim yang namanya topan, nggak ini juga, ya. Jadi warsan alaihim tufan, kami kirimkan kepada mereka banjir besar, ya disebut topan. Kalau sekarang kan banjir badai ya, banjir bandang ya, iya. Jadi ini terjadi pada kaum Fir'aun sebagai azab karena kedurhakaan. Bahkan bukan hanya banjir bandang saja, dikirim bencana yang namanya kodok, kemudian belalang, kemudian darah, kemudian kutu busuk. Wah, itu Bu, banyak itu ditimpakan kepada mereka berulang kali. Tapi tetap aja maksiat. Kemudian diingatkan dengan bencana, tetap aja berbuat maksiat. Jadi orang yang berbuat maksiat terus berbuat maksiat, padahal Allah ingatkan dengan berbagai macam bencana, itu namanya sombong. Jadi Bani Israel itu berulang kali ya ditimpa bencana, bukan taubat, bukan sadar, bukan meninggalkan maksiat, malah terus-terusan berbuat maksiat. Ya. Kemudian ya, fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Maka kami bukakan pintu langit dengan air yang tercurah deras. Kan air hujan yang biasa itu Bu, diuapkan dari bumi, kemudian diturunkan. Ini enggak, langit dibuka oleh Allah Bu. Jadi airnya tuh dari langit, ya dari langit berapa hari itu diturunkan terus dari bumi dikeluarkan, bukan diuapkan Bu, dikeluarkan. Ya bayangkan itu lebih dahsyat daripada hujan kemarin Bu. Karena semua air dari dalam bumi keluar, kemudian ditambah air yang dari langit itu, ya. Bukan yang diuapkan dari bumi diturunkan, bukan. Sengaja langit dibuka Bu. Ini Al-Quran Bu, ya. Tidak hanya berbicara tentang ya tanah, ya. Tidak hanya berbicara tentang babi dan sebagainya, tapi juga berbicara tentang langit. Ternyata langit itu ada pintunya Bu. Dan kita ya mudah-mudahan tidak menyaksikannya ketika kiamat itu
ternyata langit itu banyak pintunya ya. Ya, banyak pintunya, Bu. Ya, Ibu baca surat An-Naba, Bu. Ya, ternyata fakanat abwaba wa putihatis sama'u fakanat abwaba. Dan kemudian pintu-pintu langit dibuka dan ternyata langit itu ada pintunya. Dan itu dikisahkan oleh Rasul secara detail ketika Isra dan Mi'raj. Ya. Pintu langit pertama dibuka, ketemu dengan Nabi. Pintu langit kedua dibuka, ketemu dengan Nabi. Sampai langit ketujuh ya, ketemu dengan Nabi. Jadi kalau pintu langit nggak dibuka, ya nggak bisa ya orang itu menembus langit. Kemudian itu surat Al-Qamar ya, Al-Qamar ayat 11. Ini adalah banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian sabda Nabi, isnani, Bu. Ya. Jadi hujan itu kesempatan yang berharga buat kita, jangan sampai disia-siakan. Rugi kalau kita menyia-nyiakan hujan, Bu. Kenapa? Isnani, kata Nabi, ada dua perkara maturoddani, ya, yang tidak akan ditolak, ya. Jadi dua waktu di mana kalau kita berdoa tidak akan ditolak. Doanya pasti mustajab. Yang pertama, doa saat adzan, Bu. Jadi saat adzan itu berdoa, ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Itu doa untuk Rasul kan? Ya, doa untuk Rasul itu, Bu. Jangan salah, Bu. Ada doa untuk diri kita sendiri, ya. Banyak terserah, ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika ya adzan selesai dikumandangkan, ya. Ketika dikumandangkan kita ikuti, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tidak mungkin bisa sholat kalau tidak dikasih daya dan kekuatan oleh Allah. Apalagi dapat surga yang bernama surga Firdaus. Nggak mungkin kita dapat kalau tidak dikasih haul dan kuat. Ya, kita dikasih daya, dikasih kekuatan. Bukan hanya bisa sholat, bisa ngaji, tapi juga bisa mendapatkan apa, Bu? Surga Firdaus. Nah, dua waktu yang mustajab kalau berdoa itu di samping apa? Ya. Doa indah nida, berdoa ketika azan, wa tahtal matar, dan ketika hujan turun, Bu. Ya. Jangan dibalik, Bu. Hujan turun azan. Ada ya? Kalau hujan azan ya. Bukan azan, berdoa, Bu. Berdoa, ya. Jadi selesai azan kita berdoa setelah bersolawat, mendoakan Nabi, ya. Kemudian ketika turun hujan, ya kita berdoa. Ya, kenapa? Karena manusia itu banyak kebutuhannya. Manusia itu banyak keinginannya. Ya Allah, ya. Sampai hari ini saya kan ngontrak terus, ya. Gitu. Ya Allah, kasih saya rezeki supaya bisa beli rumah, ya. Yang beli rumah sudah punya rumah, turun hujan, ya Allah, beri rezeki untuk bikin kontrakan. Gak usah banyak-banyak, 30 pintu aja ini. Boleh, Bu. Jangankan 30 pintu, 100 pintu juga boleh. Karena Allah tuh Ghaniyun Hamidun. Bukan hanya kaya, tapi terpuji. Ya, kalau kita banyak meminta dan meminta banyak, Allah senang. Ya. Jadi kalau minta kepada Allah tuh jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, ya saya rumah sudah punya, kasih dong kontrakan 1 pintu aja. 1 pintu mah gak kemana-mana, Ibu ya. Iya. Kan biasanya kalau bocor, ya, yang diminta betulin siapa? Yang punya rumah kan? Itu. Jadi rumah 1 dikontrakan 1 tahun, pas selesai pada rusak. Ya, ketika dibetulin sama dengan kontrakan biayanya kan? Rugi, Bu. Rugi bandar itu. Gak kemana-mana, ya. Jadi hujan itu kesempatan untuk berdoa. Sama dengan azan, ya, azan. Ya. Makanya sebelum azan kita sudah ngambil wudhu, Bu. Kemudian dengarkan azan, selesai azan, kemudian kita berdoa, ya, kemudian berangkat ke masjid. Ya. Bagi laki-laki,
ya, atau nunggu suaminya pulang dari masjid. Kalau di rumah tidak punya anak perempuan yang yang hafal Quran atau bacaannya bagus ya. Kalau di rumah punya anak perempuan, anak laki-laki yang hafal Quran, bacaannya bagus, dia suruh jadi imam. Anak laki-laki suruh ke masjid, anak perempuan jadi imam. Ya, itu kan luar biasa ya. Dia dapat kebaikannya tuh dari suaminya karena ke masjid, dari istrinya dan anaknya yang berjamaah. Jadi kalau bisa di rumah itu ada musola, Bu. Coba siapa di rumahnya yang ada musola, Bu? Angkat tangan. Bu. Jangan dibikin kamar semua, Bu. Ya. Bikin satu ruangan untuk musola, nggak usah gede-gede, cukuplah buat 3 orang 4 orang ya. Syukur-syukur agak gede dikit ya. Nah, itu buat berjamaah ibu-ibu ya, karena bapak-bapaknya berjamaahnya di mana? Di masjid. Jadi kalau ada bapak-bapak sholatnya di masjid, di rumah, kasih mukena. Kasih mukena ya. Iya, karena kan laki-laki itu wajibnya di mana? Di masjid, kecuali yang sunat. Kalau yang sunat di rumah. Jadi yang terbaik ya sholat laki-laki itu di rumah, kecuali yang wajib. Berarti yang wajib bagusnya di mana? Di masjid ya. Tapi kalau yang tidak pernah sholat ya, baik di rumah atau di masjid, itu kasih kain kafan. Berarti dia sudah mati ya. Mati hatinya ya, Bu ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa hujan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan waktu doa mustajab. Nah, kemudian sikap Nabi SAW ketika turun hujan, beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya. Ini sudah di-share ya, Bu? Sudah kan? Udah grup semua kan? Tinggal dibuka, Bu. Jadi kalau bisa HP itu supaya berkah, Bu, dibawa ngaji HP, Bu. Dibawa ngaji. Jangan buat dipakai TikTokan doang. Jangan buat shopping doang. Bawa buat ngaji, Bu, supaya HP-nya berkah. Ya, berkah. Itu. Ibu ada yang HP-nya sampai sekarang masih jadul? Ya, bawa pakai ngaji, nanti diganti oleh Allah dengan HP yang canggih. Ya. Sekarang memang harus mengikuti itu, Bu. Tapi sebenarnya yang kita pakai itu harus berkah, digunakan untuk ibadah. Sekarang tuh HP makin canggih, softwarenya juga makin canggih, Bu. Ya. Jadi saya kalau ada ibu-ibu yang nanya dan pertanyaannya sulit, ya udah saya pakai HP, nanya sama HP, dijawab, Bu. Ya, jadi kalau ada jawaban saya yang pinter banget, bagus banget, itu bukan saya yang pinter, itu HP yang pinter, Bu. Ya. Bisa tinggal kita edit kan ya. Insyaallah ya. Sebab pada jamaah yang sampai sekarang itu nggak punya HP. Akhirnya kalau ada apa-apa susah dihubungin. Ya. Kemarin didadapkan ada ibu-ibu ada sekitar 15, bapak-bapaknya yang ngaji cuma sendiri. Tapi ibu-ibu pada punya HP, bapak-bapak ini nggak punya HP. Pas kemudian ada pengumuman mulai ngaji, dia nggak datang karena nggak tahu ngaji sudah dimulai, Bu. Nggak punya HP. Ya usahakan, Bu. HP sekarang yang standar itu ya, yang second 300.000, Bu. Misalnya yang Oppo A37 kalau misalnya ya. Itu 300.000, Bu. Itu bisa dipakai ngaji, Bu. Ya. Nah, apalagi yang agak tinggian. Tapi yang second itu di bawah 1 juta, Bu. Tapi berkahnya luar biasa, Bu. Berkahnya luar biasa. Ya. Jadi berdoa, ini sikap ketika hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Kalau kemudian air masuk sedikit setelah membaca Allahumma sayyiban nafi'a, tetap hujan itu ada manfaatnya. Oh, saya sudah berdoa Allahumma sayyiban nafi'a, masuk juga air ke rumah. Ada hikmahnya. Biasanya nggak pernah bersih-bersih kan. Jadi bersih-bersih. Ya, itu hikmahnya. Jangan suudzon sama Allah kan. Iya. Emang nggak ada hikmahnya kalau air masuk ke rumah? Ada ya, gitu. Jadi apapun yang Allah takdirkan buat kita tidak ada yang jelek. Makanya kalau kemudian dampaknya baik buat kita, apa, Bu? Alhamdulillahillazi tatimu bihi Bu? As-solihat ya kalau nggak salah ya. Itu. Segala puji bagi Allah yang dengannya
Itu sempurna yang namanya kebaikan. Kalau kemudian kita mendapatkan kebaikan setelah berdoa dan berusaha, ya. Setelah hujan turun, ya, ternyata suaminya tuh jualan bajigur jadi laku. Alhamdulillah nih. Coba kalau nggak hujan, kemarau lama, ya. Ternyata suaminya jualan es jadi laku. Itu cara Allah menyempurnakan kebaikan buat orang. Tapi ketika tadi kan kita udah berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah, ternyata air masuk ke rumah kita. Zikirnya alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tetap mau buruk, mau baik, mau tidak baik, kita puji Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah, gitu. Cuman tadi beda. Kalau tadi alhamdulillahilladzi tatimu bi ya as-salihat. Kalau yang ini alhamdulillah ala kulli hal, ya. Ini hadis riwayat Bukhari, Bu. Kemudian Nabi mengajarkan tidak semua hujan otomatis bermanfaat, ya. Beliau menyuruh umatnya berdoa agar hujan tidak membawa mudorot. Nah, doanya lain, Bu. Ya, doanya lain. Ketika hujan berlebihan dan berpotensi membawa bahaya, maka Nabi berdoa. Kemarin ada 3 orang yang kesetrum, ya. Di daerah mana kesetrum. Nah, terus kemudian ada juga yang kalau tidak ada yang nangkap, ada ular juga, ya. Ular di sini, ya. Anaknya Bu Titin yang nangkap. Ya, ada juga biawak, Bu. Biawak. Saya share ada ikan hiu tuh. Itu mah AI, Bu, ya. AI, ya. Jadi, tapi ikan hiu mah nggak ada yang mau nangkap, ya. Tetangga ada yang dapat lele, ya. Tuh. Dulu waktu musim nanam udang, ya, di Marunda, di mana tuh? Di Sarangbango tuh. Nanam udang, banjir besar. Sampai ke sini udangnya, Bu. Kan lumayan, udang kan mahal, ya. Nah, Bu, bagaimana kalau kita di tempat kita hujannya deres, hujannya lebat, kita takut, ya, banjir bandang misalnya, atau takut longsor misalnya. Doanya nih, Bu, Allahumma hawalaina wala alaina, ya. Sekarang juga hafal, ya. Allahumma hawalaina wala alaina, ya. Allahumma hawalaina wala alaina, ya. Jadi ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, ya. Jangan di atas kami, ya. Kalau di atas kami, wah, banjir bandang. Jadi di sekitar kami aja, hujannya jangan di mana-mana, ya. Apalagi kita tinggalnya di tempat yang rendah, airnya ngumpul di tempat kita semua, Bu. Di kampung Melayu kecil itu ada masjid punya orang Arab, Bu. Dulu saya sering ngisi di sono. Itu kalau kita naik ke lantai 2, ya. Itu yang namanya rumah-rumah sekitarnya itu ada sejajar dengan sungai, Bu. Makanya ketika banjir udah kerendam semua, Bu. Rumahnya kerendam semua. Bahkan masjid yang paling tinggi lantai 2-nya karpetnya kerendam juga, Bu. Bayangkan, ya. Lantai pertamanya saja itu rumah-rumah di sekitar di bawah dia, ya. Nah, tapi ketika banjir, lantai keduanya tuh, ya. Lantai keduanya karpetnya kerendam, Bu. Bisa kita bayangkan bagaimana rumah-rumah yang ada di sekitar itu, Bu. Ya, itu sama dengan banjir bandang di Garut, Bu, dekat pabrik susu DM25 dulu MD25 tuh, ya. Itu, Bu, itu saya pernah ke sana, ya. Ternyata sungai itu, ya, sudah dibenteng tinggi, kemudian ketika lihat ke bawah cuman semata kaki, Bu, sungainya, Bu, semata kaki. Tapi ketika banjir orang pada naik ke atas genting, Bu. Tinggi banget, Bu. Sampai kemudian di sana kan ada tempat pelacurannya, ya. Tempat pelacuran itu hancur semua, Bu. Ya. Sampai kemudian mobil-mobil, motor-motor, ya, yang parkir di tempat itu hanyut semua, ya. Ya, mobil cuma ditinggalkan pintunya doang, Bu. Satu disenderin di dinding sungai. Sedangkan yang satu lagi rumah yang disisihan jendelanya doang, Bu. Jendelanya doang. Itulah pentingnya kita berdoa kalau hujan tuh kalau bisa di sekitar kita doang. Jangan sampai kemudian hujannya tuh merata
Sehingga ketika kita berada di tempat yang rendah, kita yang pertama kali kena korban. Ya, itulah barangkali ya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, mohon maaf apabila kesalahan kurangan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu toko ya? Udah sehat? Sakit apa? Sakit apa? Itu bulannya rendah. Bulannya 45. 45 lu? Iya, rendah banget. Terus Drop banget. tensinya juga rendah. Itu makan apa bisa beli? Tahu kan saya, maaf ya Pak, saya kan puasa Daud Pak. Oh iya. Terus udah gitu makan saya nggak apa. Ya kata anak-anak puasa sih puasa, tapi makannya. Senin Kamis aja kalau itu Iya. ditingkatkan dikit. Tapi udah mulai lagi. Daun. Saya. Iya Senin Kamis aja. Jangan dulu daun. Kemarin udah mulai, besok saya mulai lagi. Justru Pak, jantungnya saya masalah. Oh gitu. Iya, Tapi kan gulanya jadi rendah. Iya, tapi ya itu adalah saya bilang subhanallah aja Pak. Iya, iya. Saya bilang itu apa namanya ujian buat saya. Gemeter ya Bia? Enggak. Enggak, Pak, apa itu? Oh kalau yang kelenjang doang. Iya, karena saya gula 700 aja enggak apa-apa. Saya juga kan. Termasuk kuat fisiknya. Iya. Saya bilang, Ibu 700 Pak, Ibu enggak biasa. Iya. Malah 45 kemarin ya. 45 kan kata kakak Saya 90 pernah gemeter Bu. Kakak saya 75 itu Pak udah Iya. apa namanya? Pingsan. Iya. Iya. Saya pingsan sih enggak cuma menggigil. Tahu saya cuma ngeri. Alhamdulillah. Ya tiap orang beda sih ya. Iya. Beda kekuatan fisiknya. Ya cepat sembuh Ibu. Makanya kata anak-anak 1 minggu ya Bu nggak boleh keluar. Iya. Ya nanti namanya anak saya 5 ya Pak. Semua mantau. Jadi itu di rumah sakit gantian. Udah ini. Pokoknya saya alhamdulillah 5 anak tuh 4 ya karena yang Mana dirawat di mana? di rumah sakit Islam. Ini Sukapura. Iya, Oh, dekat karena ya. kalau di tempat anak saya terlalu jauh. Karena saya udah oleh Pak. Iya. Anak saya udah bawa mobil Berapa hari dirawat? 5 hari. Oh, 5 hari. Cuma saya bilang masa cerita lah. Iya. Saya bilang gitu alhamdulillah udah Ya. dengan apa namanya? Saya baru begini juga udah alhamdulillah. Makasih banyak. ya, sama-sama sehat terus.
Salam. Apa teh? Hujan nggak? Hujan nggak? Siapa? Oh iya. Ya pulang dulu. Jam berapa sekarang? Oh masih lama? Selama ya sih, selama